Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nurcahyo. Pada episode ini saya mengajak sahabat Pendikar Pecahangon untuk belajar mengambil hikmah dari salah seorang nabi dari golongan Bani Israel, yaitu Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus sholawat wassalam. Nah, kalau kita ditanya tentang kelebihan ataupun mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka pasti yang kita sebutkan adalah tentang kerajaannya yang besar dengan kekayaannya yang melimpah, hartanya yang banyak, karena Nabi Sulaiman selain Nabi juga seorang raja. Selain itu juga Nabi Sulaiman diberikan kelebihan, yaitu bisa memahami bahasa binatang dan memiliki pasukan dari golongan jin. Nah, tapi ketahuilah sahabat Pendikar Pecahangon bahwa ternyata Nabi Sulaiman mempunyai kelebihan yang lain, yaitu bahwa Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman hikmah ilmu tentang ilmu hukum. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang adil dalam memutuskan perkara. Bakat atau kelebihan ini sudah ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sejak masih muda, sejak kerajaan di Baitul Maqdis tersebut masih dipimpin oleh ayahanda beliau yang juga seorang nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Satu kali Nabi Daud alaihissalam ditatangi oleh sepasang atau dua orang petani, oleh dua orang, yang satu petani dan yang satu adalah peternak. Dua orang ini terlibat satu pertengkaran ataupun pertikaian, berawal dari ketika kambingnya peternak ini masuk ke dalam kebun milik si petani atau tukang kebun, sehingga banyak tanaman yang rusak sehingga gagal panen. Nah, tentu saja si tukang kebun mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi. Nah, karena itulah keduanya kemudian mengadu kepada raja mereka, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Oleh Nabi Daud diambil satu keputusan, ya, untuk mengganti rugi tersebut. Maka kambingnya milik peternak tersebut disuruh untuk diserahkan kepada tukang kebun sebagai ganti rugi. Karena ini merupakan keputusan raja, maka keduanya menerima saja kalau tukang kebunnya senang saja dapat kambing. Nah, bagi si tukang kebun tentu keputusan ini menguntungkannya karena dia dapat ganti rugi berupa kambing. Tapi bagi si peternak, dia merasa keputusan ini kurang adil, ya, karena keputusan untuk menyerahkan kambing kepada tukang kebun ini merupakan keputusan yang merugikannya, sehingga dia nggak punya kambing lagi untuk diambil hasilnya. Nah, tapi karena keputusan raja, maka dia menerima ini dengan terpaksa, ya, menerima walaupun terpaksa. Akhirnya keduanya pergi. Lalu bertemulah mereka dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka diadukanlah perkara ini kepada Nabi Sulaiman, dan mereka minta bantuan kepada Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu Nabi Sulaiman mengajak keduanya untuk kembali ke istana untuk bertemu kembali menghadap ayahandanya, yaitu Nabi Daud alaihissalam.
Nah, setelah ketemu menghadap kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan bahwa, wahai ayahanda, adakah keputusan yang lebih baik daripada ini? Nah, sebetulnya Nabi Sulaiman sudah punya usulan yang lebih baik, tetapi karena Nabi Sulaiman adalah seorang yang santun dan beretika kepada orang tua, Nabi Sulaiman tidak langsung mengatakan keputusan ayahanda ini salah, ya, tidak langsung menyalahkan, karena kalau langsung menyalahkan ayahanda, ya maka ini merupakan sesuatu yang tidak sopan, tidak santun. Maka apa yang dilakukan Nabi Sulaiman memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang anak harus santun kepada orang tua. Jadi Nabi Sulaiman menanyakan terlebih dahulu, adakah keputusan yang lebih baik daripada ini? Lalu dijawab oleh Nabi Daud alaihissalam, tidak ada lagi keputusan selain ini, wahai Sulaiman. Adakah engkau punya usulan yang lebih baik? Nah, lalu Nabi Daud menjawab, dan Nabi Daud balik bertanya kepada putranya, adakah putranya itu mempunyai usulan yang lebih baik? Nah, barulah Nabi Sulaiman memberikan usulannya. Nah, jadi cara ini merupakan cara yang santun yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, barulah Nabi Sulaiman memberikan usulan. Nah, apa keputusan atau usulan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nah, usulan yang diberikan Nabi Sulaiman adalah bahwa peternak kambing tidak perlu menyerahkan kambingnya kepada tukang kebun, tetapi dia punya kewajiban untuk mengganti. Ya, jadi sebagai gantinya adalah hasil dari kambing tersebut diberikan kepada tukang kebun. Ya, jadi tidak hanya dagingnya tapi juga susunya. Ya, kambing itu kan bisa diperas susunya, kemudian bisa dijual ataupun bisa digunakan untuk keluarganya minum. Nah, jadi untuk sementara kebunnya diganti oleh peternak, tanamannya diganti, ditanam kembali, ya. Sementara itu hasil dari kambingnya juga bisa dinikmati oleh tukang kebun. Nah, nanti setelah tanamannya kembali dan bisa panen, maka hak atas ternak ini dikembalikan kepada peternak kembali. Nah, mendengar keputusan ini, maka barulah keduanya menerima dengan hati yang puas. Yang tukang kebun bisa diganti tanamannya, bisa mendapatkan ganti rugi, dan yang peternak juga tidak kehilangan ternaknya. Nah, satu contoh lain sahabat, bagaimana kecerdasan Nabi Sulaiman dalam memutuskan perkara adalah ketika datang dua orang perempuan, ya kali ini dua orang ibu-ibu yang mengadukan atau berebut bayi. Jadi latar belakangnya adalah bahwa salah satu bayi dari kedua ibu ini dibawa oleh serigala, dimakan sama serigala. Jadi ketika bayinya diletakkan, ya, jadi salah satu ibu tadi lalai, tidak tahu ada serigala datang dan dibawa lari. Nah, yang bayi satunya lagi diklaim sama ibu-ibu yang bayinya dibawa serigala tadi, diklaim bahwa itu adalah anaknya. Nah, tentu saja ibu kandungnya tidak terima, maka berebutlah keduanya. Maka kemudian mereka menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu apa keputusan yang diberikan Nabi Sulaiman? Karena kedua ibu tadi masing-masing ngotot, maka kemudian Nabi Sulaiman menyuruh pengawal ambil golok. Nah, setelah diambil sama pengawalnya, maka bayi tersebut diletakkan di atas meja. Kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan kepada kedua ibu tadi, baik ibu-ibu, karena ibu-ibu keduanya tidak mau mengalah dan tidak mau mengaku bayi siapa ini sebenarnya, maka saya putuskan untuk membagi dua bayi ini. Ya, akan aku potong bayi di dua. Jadi Nabi Sulaiman mengayunkan goloknya untuk membagi dua bayi itu untuk dibagi pada kedua ibu tadi. Nah, begitu golok diayunkan, spontan salah satu ibu tadi teriak, jangan baginda. Spontan salah satu yang teriak, jangan.
bayi ini milik ibu itu, serahkan saja sama dia, kata salah satu ibu tadi. Ya, sambil menangis, ya, ketakutan, dia mengatakan bahwa bayi itu adalah milik ibu yang satu. Nah, mendengar itu, melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman langsung memutuskan, pengawal, serahkan bayi ini kepada ibu yang menangis itu. Serahkan bayi ini kepada ibu yang teriak itu, karena dia ibunya. Nah, inilah sahabat Pendekar Pecangon salah satu contoh kecerdasan Nabi Sulaiman dalam memutuskan perkara. Nah, dari kejadian itu Nabi Sulaiman bisa memastikan bahwa ibu yang teriak itulah yang pemilik sebenarnya, yang ibu kandung dari bayi tersebut. Kenapa? Karena sudah naluri seorang ibu kandung melihat bayinya mau dibelah, nalurinya pasti akan jadi spontan, dia teriak. Nah, yang ibu satunya lagi tidak langsung teriak karena dia tahu itu bukan anaknya sendiri. Dia tahu anaknya sudah dibawa serigala tadi. Dia kan karena hatinya tidak bersih, ingin mengklaim bayi itu bayinya, karena untuk mengganti bayi anak kandungnya yang sudah dimakan serigala tadi. Nah, sehingga tentu saja dia sudah tahu bahwa bayi tersebut bukan anak kandungnya. Maka ketika Nabi Sulaiman mengayunkan goloknya, yang ibu yang kehilangan bayi tadi yang dimakan serigala tadi, dia tidak spontan untuk teriak. Nah, sementara ibu yang kandungnya spontan teriak. Dan ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa, karena itu sudah reaksi spontan. Nah, inilah kecerdasan seorang Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memutuskan perkara, sehingga bayi tersebut bisa kembali kepada ibu kandungnya. Nah, demikian sahabat, dua contoh kisah yang memperlihatkan keunggulan ataupun kelebihan ilmu hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu adil dalam memutuskan perkara. Jadi Allah telah mengajarkan hikmah, mengajarkan ilmu hukum kepada nabinya, ya, sebagaimana Allah memberikan ilmu-ilmu yang lain kepada para nabi yang lainnya. Ada yang diajarkan ilmu engineering, ada yang diajarkan ilmu tentang pemasaran, ada yang diajarkan tentang manajemen, dan seterusnya. Jadi semua bidang ilmu itu telah Allah ajarkan kepada para nabi, para utusannya, sebelum dikembangkan oleh para ilmuwan. Maka sudah bisa dipastikan bahwa sumber ilmu itu adalah dari Allah. Nah, kalau di zaman sekarang ini sumber ilmu adalah dari Al-Quran. Nah, demikian sahabat, mudah-mudahan kisah sederhana ini bisa memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semuanya, untuk selanjutnya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa bersikap adil. Nah, insya Allah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda. Terima kasih telah mengikuti channel Pendekar Pecangon. Saya tutup pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat, ulang. Untuk ganti rugi, tetapi yang tukang kambing. Ulangi. Pinjamkan kepada tukang kebun tersebut. Tunggu, ulangi.